Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salama asasan lil Islam wa raghaba fihi fil kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'usikum wa iyaya nafsil khati'ata bittaqullah fa inna taqwallahi khairaz zadi wa biha salamatul ibad. Fa'usikum wa nafsi bittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita berkumpul di tempat ini, dan kita bersyukur kepadanya yang telah memungkinkan kita untuk hadir dan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dalam kehidupan beragama, perdamaian bukan hanya tentang urusan politik dan sosial saja, tetapi merupakan kebutuhan esensial yang harus dijaga dalam ketenangan beribadah. Tanpa suasana yang aman dan nyaman, ibadah kita akan terganggu, hati gelisah, dan ukhuwah melemah. Menjaga perdamaian adalah salah satu kunci untuk menciptakan ketenangan. Perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya konflik atau pertentangan, tetapi perdamaian merupakan adanya harmonisasi dan keselarasan antar individu dan masyarakat. Di zaman sekarang, kita dapat melihat contoh-contoh perdamaian yang begitu indah. Misalnya di Indonesia, kita memiliki semboyan moto Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Motto ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dalam kehidupan beragama tanpa memandang rendah, baik itu ras, suku, budaya, agama, dan sebagainya. Namun, kita juga dapat melihat contoh konflik yang sedang saat ini terjadi yang dapat mengganggu kenyamanan beribadah, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, konflik yang terjadi antar umat dan antar agama yang dapat memecah belah persatuan masyarakat kita, dan konflik yang saat sekarang ini terjadi antara Palestina dan Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjaga perdamaian dengan cara saling tolong-menolong, menjaga toleransi, dan tidak memandang rendah sesama manusia, agar terciptanya ukhuwah manusia dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lil Islam fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah wattaqullah innallaha huwas samiul alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condongkanlah perdamaian itu dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa perdamaian adalah pilihan yang harus diambil oleh seorang muslim. Kita diperintahkan untuk menyambut niat baik perdamaian, karena dari situlah lahir yang namanya ketenangan dalam beribadah, baik lahiriah maupun batiniah, termasuk ketenangan hati dan pikiran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga perdamaian dengan cara menghargai perbedaan, menjaga toleransi, dan membangun komunikasi yang baik bagi masyarakat, baik itu individu maupun dengan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman untuk beribadah dan hidup bersama. Kita juga harus mengingat bahwa menjaga perdamaian adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah kaum muslimin lainnya yang selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 40. Hadis ini mengajarkan kita bahwa sebagai seorang muslim, kita harus menjaga lisan dan tangan kita untuk tidak mengganggu orang lain. Kita harus menjaga nilai-nilai kasih sayang, menjaga toleransi, dan tidak memandang rendah sesama manusia, dan bekerja sama sesama manusia. Perdamaian dimulai dari sikap kita yang tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan kita. Hikmah hadis ini adalah ibadah tidak hanya berupa puasa, sholat, zikir, dan sebagainya, tetapi menjaga lisan dan tindakan kita untuk tidak merusak kedamaian adalah suatu nilai-nilai yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara kita tidak menyebarkan permusuhan, fitnah, dan sebagainya, tetapi kita menonjolkan nilai-nilai agama itu dengan cara saling tolong menolong, menghargai perbedaan, agar terciptanya suasana yang nyaman dan damai dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, perdamaian bukan hanya hasil rekonsiliasi sosial, tetapi buah dari iman dan amal soleh yang kita kerjakan. Janganlah kita menjadi pertikaian, permusuhan, perpecahan, dan fitnah bagi sesama manusia, tetapi kita harus menjadi penyambung, pendamai, penyuruh ketenangan bagi setiap manusia. Dengan cara kita menjaga perdamaian, baik itu dengan cara menjaga hubungan kita, baik itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kepada sesama manusia, agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah menyuruh manusia kepada Darus Salam, yaitu negeri yang damai. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan dan kekuatan dalam menjaga perdamaian untuk ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wahdibna waj'alna sababan liman ihtada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa la dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله ونفس الخطيئة باتقوا الله فاتقوا الله واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على الوحدة والأمن والسلام وارزقنا الخشوع في العبادة والإخلاص في العمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فاذكروا الله يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة